يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, keberkahan umur, serta nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Alamin adalah pencipta kita yang sangat penyayang dan penuh kasih terhadap makhluknya. Hal ini karena Allah memiliki sifat yang mulia, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya mencintai hambanya yang taat, tetapi juga sangat mengasihi hambanya yang penuh dengan dosa dan ingin kembali kepadanya. Bukti dari hal ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ribuan jalan pengampunan dosa bagi hambanya melalui amalan-amalan yang relatif mudah. Jika kita benar-benar berharap untuk mendapatkan ampunannya, kita dapat melakukannya. Salah satu contohnya adalah dengan membaca amalan yang akan kami sampaikan berikut ini. Amalan ini sangat mudah untuk dibaca dan kami yakin kita semua dapat menghafalnya. Namun terkadang kita tidak mengetahui keutamaan atau fadilah dan cara melaksanakannya. Amalan ini tentu diambil dari ajaran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, mari kita tidak ragu untuk mengamalkannya, karena Nabi kitalah yang mengajarkannya kepada umatnya. Amalan yang dimaksudkan di sini adalah membaca surah Al-Ikhlas atau surah Qul-Hu. Surah yang sangat pendek ini jika dibaca dengan jumlah tertentu seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan istana bagi kita di dalam surga. Muaz bin Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di sisi lain, adapun hadis yang menjelaskan bahwa dari sahabat Anas bin Malik meriwayatkannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marratan ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanah." Artinya, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada sepanjang 50 tahun. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Selain itu, dalam riwayat lain juga disebutkan, man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marratin ghufizalah dzunbu mi'atai sanah, yang artinya barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 200 kali akan diampuni dosa-dosanya yang ada di sepanjang 200 tahun. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah amalan yang sangat mulia, yaitu membaca surah Al-Ikhlas dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Nabi kita
dalam 3 hadis yang telah kita baca sebelumnya. Yang pertama, bagi siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap hari, Allah akan memberikan balasan dengan membangun sebuah rumah baginya di dalam surga. Kedua, jika kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali setiap hari, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat selama 50 tahun. Ketiga, jika kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali setiap hari, dosa-dosa yang kita perbuat selama 200 tahun akan diampuni. Terdapat ulama yang menjelaskan bahwa dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang kita lakukan, sedangkan dosa-dosa besar kita perlu bertaubat khusus sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Namun, jika kita membaca surah Al-Ikhlas dengan sungguh-sungguh, memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa besar. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.